karena hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai sejarah kelahirannya. Dari kerajaan Jambu Lipo yang masih eksis sepanjang adat dan budaya. Kawasan Sumatera Barat dikenal dengan memiliki kekayaan kuliner yang istimewa. Namun sebenarnya banyak hal yang menarik yang dapat kita temukan di provinsi ini karena Sumatera Barat tak kalah istimewa dibanding provinsi lain di Indonesia. Misalkan, apabila membahas tentang sejarah, Sumatera Barat memiliki sejumlah nama kerajaan peninggalan. Salah satunya Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, termasuk beberapa kerajaan kecil lainnya yang berdiri sendiri atau berinduk di kawasan tersebut. Salah satu kerajaan itu bernama Kerajaan Jambu Lipo, kerajaan yang berpusat di Nagari Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung, dan sampai saat ini rumah gadang atau istana kerajaan tersebut masih tegak kuat dan berdiri kokoh. Berbeda dengan kerajaan atau kesultanan yang berada di daerah Jawa, yang setiap kerajaan berkuasa secara administratif, di Sumatera Barat, kerajaan-kerajaan itu lebih bersifat budaya dan kultural. Karena kerajaan di Sumatera Barat tidak berkuasa atas rakyat dan masyarakat, itulah sebabnya dalam budaya dan adat yang berlaku pada orang Minang, penguasa sesungguhnya pada anak kemenakan adalah mama atau saudara laki-laki pihak ibu. Hikayat dan cerita turun-temurun yang sampai kini berkembang di Nagari Lubuak Tarok, pusat kerajaan Jambu Lipo, menyebutkan bahwa kerajaan Jambu Lipo sudah ada sejak abad keempat, yang mana sebagian besar masyarakatnya menganut agama Hindu dan Buddha. Bukti sejarah ini terlihat pada ditemukannya kuburan-kuburan kuno yang diduga sisa-sisa masa lalu. Kerajaan Jambu Lipo dipimpin oleh 3 raja yang disebut dengan Rajo Tigo Selo atau Raja Tiga Keduduka. Ketiga raja tersebut terdiri dari Rajo Alam dengan gelar Bagindo Tan Ameh, Rajo Ibadat dengan gelar Bagindo Maharajo Indo, dan Rajo Adat dengan gelar Bagindo Tan Putiah. Rajo Tigo Selo inilah yang pada awalnya menjalin kesepakatan dengan menyatukan 3 pemukiman yang disebut Kampung Rajo di bawah nama Kerajaan Jambu Lipo. Kerajaan Jambu Lipo menamakan diri mereka sebagai Sapyah Balahan, Kerajaan Pagaruyung. Selain itu, ia juga disebut-sebut sebagai salah satu laras dari 4 laras yang ada sebelum abad ke-10. Keempat laras itu adalah Laras Nan Panjang atau Agam, Laras Nan Bunta, Laras Bungus Tangkai, dan Laras Jambu Lipo Sungai Langsek. Hingga kini, kerajaan Jambu Lipo masih ada dan rumah gadang mereka masih tegap berdiri. Zaman boleh berubah, namun budaya dan adat istiadat tidak lekang oleh panas atau lapuk oleh hujan. Hingga kini berbagai ritual masih tetap dilakukan oleh anak dan keturunan raja di kerajaan Jambu Lipo, antara lain prosesi sakral yang bernama Rajo Menjalani Rantau. Prosesi ini dilakukan sebagai ritual Manulak Bala. Sebagian masyarakat di Nagari Lubuak Tarok masih sangat mempercayai prosesi tersebut wajib dilakukan. Jika tidak ingin bisokawi atau dalam bahasa lainnya malapetaka muncul dan menimbulkan masalah di tengah masyarakat banyak. Lazimnya prosesi adat dan budaya serta berlatar sejarah panjang menarik perhatian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) A.A. Lanyala Mahmud Mataliti menginjakan kaki di ranah urang awak. Kunjungan kerja nyata sebuah tanggung jawab di pundak DPD RI, tugas mengabdi untuk daerah dalam rangka menyerap seluruh aspirasi, kemudian dibawa ke pusat untuk perjuangkan. Saya menyebut bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. Paduka yang mulia dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi perlu saya tekankan bahwa Indonesia adalah negara yang besar karena bangsa ini lahir dari sejarah peradaban yang unggul dan besar
yaitu peradaban, kerajaan, dan kesultanan Nusantara. Saya meyakini resonansi yang terus disuarakan oleh DPDRI terkait posisi kerajaan dan kesultanan Nusantara akan terus menggema dan menggugah kesadaran politik, termasuk kesadaran pemerintah dan bangsa Indonesia, agar karena hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai sejarah kelahirannya. Di setiap daerah, Lanyala selalu mengingatkan cita-cita luhur masyarakat semakin jauh dan hilang tertelan perubahan wajah Indonesia dari negeri Pancasila menjadi negara kapitalis liberalis. Karena ia berkeliling ke seluruh pelosok negeri untuk menggugah kesadaran berbangsa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Karena bangsa ini dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia, yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara. Namun mengapa pula para pendiri bangsa dan para pemilik saham lahirnya bangsa ini, termasuk kerajaan dan kesultanan Nusantara, tidak memiliki saluran atau ruang untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa? Jawabnya, karena konstitusi kita saat ini, yang merupakan konstitusi hasil amandemen di tahun 1999 hingga tahun 2002 silam, memang hanya memberikan ruang kepada partai politik sebagai penentu utama wajah dan arah perjalanan bangsa. Padahal, sebelum dilakukannya amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang dihasilkan para pendiri bangsa memberikan ruang kepada utusan daerah dan utusan golongan dengan porsi yang sama dengan anggota DPR yang merupakan representasi partai politik. Setelah itu, utusan golongan dihapus dan utusan daerah diubah menjadi DPD RI, tetapi dengan kewenangan yang jauh berbeda dengan utusan daerah. Artinya bahwa hal tersebut juga ada hubungannya dengan wilayah-wilayah rantau yang punya hubungan khusus dengan kerajaan atau kesultanan. Maka Lanyala berharap perjuangan DPD RI saat ini mendapat dukungan dari semua pihak agar generasi terus bergulir. Dapat pula dijadikan sebagai tonggak perjalanan sejarah bangsa dan tetap menjaga kelestarian budaya agar tak hilang tergerus masa. Kami salah satu dari Radio Tinggo Selo Jambulipo merasa terharu dan malah merasa bangga atas kunjungan beliau, Bapak Ketua DPD RI, yang kami kira sebelah itu tidak mungkin akan terjadi, tetapi dengan izin Allah dan beliau sangat berkenan untuk hadir ke daerah kita untuk meninjau ke lapangan bagaimana kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Memang ada banyak kerajaan di Nusantara, besar atau kecil. Salah satu adalah kerajaan Jambulipo yang masih eksis sepanjang adat dan budaya. Mungkin ada angin segar nanti ke depan bagaimana kerajaan ini ke depannya dalam rangka negara Kesatuan Republik Indonesia.